Halo guys, balik lagi ya, kita jalan pagi. Hari ini aku mau ngobrolin sesuatu yang kemarin sempat jadi obrolan aku sama suamiku waktu kita pulang dari Jogja. Habis itu kita obrolin lagi sorenya. Ya seperti biasa yang ngobrol cuman aku, soalnya ujuk tak tekan. Ya, aku mau ngobrol tentang aku makin kesini makin menemukan banyak bukti gitu kalau Tuhan itu memang ada di titik nol gitu. Jadi sebenarnya kayak plus minus gitu, yin yang apapun itulah ya, itu tuh hanya fata morgana gitu. Justru yang nyata, yang sebenar-benarnya ada itu adalah nol. Nah, itu makanya benar kan bahwa memang hidup ini tuh hanya permainan dan senda gurau belaka. Mau di titik minus berapa, min 1, min 2, min 3 atau plus 1, 2, 3, itu sebenarnya hanya representasi dari keberadaan titik nol itu sendiri. Gimana ya jelasinnya ya? Kayak gini misalkan, manusia dengan segala macam kecerdasannya gitu ya, dengan segala macam kemampuan berpikirnya, merasa bisa mengakali sesuatu, merasa bisa memanipulasi segala sesuatu. Tapi ketika itu berkaitan dengan alam, nggak bisa guys, nggak bisa. Contoh kayak gini, kita dagang gitu ya, terus kemudian untungnya tuh banyak banget, atau mungkin kita melakukan sebuah tindak kejahatan, misalkan orang-orang itu di luar sana itu pada korupsi, pada melakukan hal yang sifatnya tanda kutip menambah keuntungan untuk diri pribadi gitu. Ya kenyataannya tidak sesederhana itu gitu. Tidak sesederhana dimana oke, udah kita untung banyak, oke, udah selesai. Enggak gitu. Kalau kita dapetin banyak, nanti kita juga akan kehilangan banyak di sisi yang lain. Itu sudah satu hukum keseimbangan. Gimana ya? Hukum kesetimbangan alam seperti itu. Semua setimbang. Kamu mau doyong ke minus berapa, minus 2, minus 3, kamu akan ditarik lagi ke titik nol gitu. Kamu mau plus di angka 3, 2, mau di angka 10, kamu akan ditarik lagi ke titik nol. Itu karena itu bentuk hukum alamnya bekerja kayak gitu. Kita merasa kayak keuntungannya banyak gitu. Nah, di sisi lain ada bagian lain yang akan diambil untuk menyeimbangkan kamu. Ada harga yang harus dibayar, dan harga itulah yang akan membuat kamu kembali ke titik nol gitu ya. Jadi aku juga makin kesini, jadi terus apa selamanya kaya, miskin, cantik, jelek, apalagi ya, semua paradoks itu ya. Tuhan menyebutnya ini diciptakan sepasang itu, karena ini prinsip kesepasangan. Jadi sebenarnya kesepasangan itu fungsinya buat apa? Buat mesetimbangkan lagi, buat bikin bukan buat bikin kamu nol lagi, bikin kamu nol lagi. Dan itu sesuatu yang ya ampun, kalau dirangkum semua perilaku Tuhan itu ya, semua perilaku yang seperti itu dirangkum bisa jadi satu kata. Apa itu? Cinta. Itulah bentuk cinta Tuhan pada manusia. Bentuk cinta Tuhan pada manusia seperti itu. Jadi nggak, kalau misal kita dikasih cobaan apa, dikasih ujian apa, bisa jadi itu memang kutuk, bisa jadi itu memang kasih dari Tuhan. Kasih dan kutuk apa sih?
itu fata morgana gitu. Yang sebenarnya ada justru titik nol. Justru titik nol. Sedangkan kalau dalam sudut pandang kita secara materi gitu ya, nol itu malah kosong kan. Nol itu ya nggak ada isinya. Nol itu ya nothing gitu. Ya akhirnya apa? Semuanya kan nothing. Plus minus itu fata morgana, nol itu nothing. Menurut sudut pandang kita kan nol itu nothing. Padahal tujuan akhir kita, terlepas kita menjadikannya sebagai tujuan atau tidak, kita akan dikembalikan ke titik nol. Kita akan dikembalikan ke titik nol. Ya kalau minusnya udah terlampau banyak, terlampau jauh, atau plusnya udah terlampau banyak, terlampau jauh, ya solusinya adalah lenyap, mati, hilang. Tapi kalau kita masih kadang-kala lah ya, lalainya masih nggak jauh-jauh dari nol, itu bakal dibalikin lagi. Itu bentuk kasih Tuhan seperti itu. Siang, malam, ya kan, sunatullah. Apa itu semuanya? Semua akan kembali di titik nol, di titik fitrah. Aku bahas ini kok udah nangis piye. Jadi kita tuh udah B aja lah sama kehidupan ini tuh. B aja dalam artian terus malas, nggak ngapa-ngapain, enggak, itu minus, itu bukan nol. B aja tuh artinya ya kalau seneng nggak usah terlalu seneng, kalau susah, kalau sedih nggak usah terlalu sedih, karena semua kan dibalikin lagi. Yakin deh dibalikin lagi ke titik nol, ke titik dimana kamu no hard feeling. Ya itu yang perjalanannya berproses ya. Tapi kalau perjalanannya tambah lama tambah lalai, ya dia makin menjauh dari titik nol itu. Gitu. Ini bukti-bukti yang ada lagi kayak gitu ya. Aku sempat kepikiran tentang Tuhan di titik nol itu ya dari kejadian apa ya, dari memahami paradoks itu. Kenapa Tuhan ciptain paradoks? Tuhan itu bisa menciptakan, Tuhan bisa menghancurkan, ya kan? Ada siang, ada malam, ada baik, ada jahat ya. Ada benar, ada salah. Jadi kalau kita itu berkutat aja di sisi negatif gitu ya, atau berkutat aja di sisi positif, itu nggak bener juga. Benernya ya kamu harus ada di titik nol, karena Tuhan di situ, titik yang tidak pernah kita perhitungkan sebelumnya. Nggak pernah kita perhitungkan sebelumnya, karena kita pakai mata duniawi kita, pakai mata ragawi kita. Nol itu nothing, nggak ada isinya. Padahal ada Tuhan di situ. Gitu ya. Ya gitu aja, itu pikiranku hari ini. Nanti kita bakal rutin kayak gini deh kalau misalkan ada yang mau kita bahas. Ya udah, aku rekam ini aja sambil jalan, sambil otak mikir. Oke ya, see you, bye bye, semangat sehat, sehat. Dah.